Baik, Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Jumharudin. Nah, dan tema kita hari ini Sobat Muslim yaitu Al-Ba'is, yang maha menyaksikan. Membangkitkan. Oh, maaf, yang maha membangkitkan maksud saya. Baik Ustadz, tadi kan Ustadz terakhir nih sebelum jeda itu adalah segera bertobat nih. Wah, ini kalau kenapa sih Allah tidak mencegah? Sebenarnya Allah mencegahnya gitu dari kita perbuatan maksiat gitu Ustadz ya. Cuman kitanya aja, padahal maksiat itu jauh, tapi kita rela buat nyamperin maksiat itu gitu Ustadz ya. Nah, Ustadz, tapi kalau memang Allah itu mencegah perbuatan itu Ustadz dengan mengirimkan musibah seperti yang tadi Ustadz bilang kan, atau penyakit atau apa supaya orang ini berubah. Nah, kadang orang ini malah nggak berubah-berubah Ustadz. Oh, lagi sakit, gue lagi sakit bentar ya gitu. Ya udah besok jalan, ntar kalau gue sembuh kita jalan lagi ke sana. Oke, gitu Ustadz. Nah, luar biasa itu, ya. Itu jadi hanya sakit ya sebatas sakit aja, ntar juga sembuh gitu Ustadz. Jadi dia terus nih berbuat maksiatnya gitu Ustadz nih. Nah, kenapa seperti itu, Ustaz? Ya, Allah tetap akan ba'is, ya, membangkitkan dia untuk bisa bertaubat. Dengan apa? Ngasih dosis yang lebih besar. Dokter juga kan gitu kalau ngasih obat kan. Kalau obat dosis rendah kan. Iya kan gitu. Iya. Jadi, kalau orang ini masih dipandang oleh Allah, masih disayang oleh Allah, dikasih dosis tinggi. Oh, belum juga. Nanti balik lagi ya kata dokter ya. Kasih dosis yang lebih besar lagi, lebih besar. Dan sebenarnya fitrah manusia itu ketika dalam titik lemah, sakit, itu sebenarnya biasanya manusia yang masih bagus, pasti dia akan kembali kepada Allah. Tapi memang ada orang yang memang sudah sangat jauh ya, sudah sangat keras hatinya, dikasih musibah, dikasih susah, dikasih sakit, masih nentang Allah. Kalau orang ini masih disayang oleh Allah, Allah akan tambah dosisnya. Jadi Allah itu Al-Ba'is, ya, membangkitkan kehendak untuk baik itu. Ya tadi bisa tadi orang dilapangkan ketika taat, hatinya lapang, hatinya bahagia. Dan ketika ada orang bermaksiat, Allah ingin membangkitkan orang ini untuk kembali kepada Allah, untuk bergerak menuju Allah ya dengan musibah dan kesulitan tadi. Jadi kalau kita membayangkan betapa ayah ibu kita sangat ingin kebaikan kan buat kita. Sangat ingin mencegah keburukan kan dari kita. Betul. Itu ayah ibu. Bayangkan dengan yang menciptakan ayah ibu. Masya Allah. Ya. Jadi Allah itu kebangetan banget sayangnya tuh kalau menurut saya. Maha kebangetan. Iya. Ya kan kayak ibu kita kebangetan. Ini lebih mahal lagi. Ya, itu Al-Ba'is luar biasa. Baik Ustaz, dalam meneladani nih sifat Al-Ba'is ini Ustaz nih, bagaimana cara kita mempersiapkan diri akan datangnya hari kiamat tanpa ada rasa ketakutan ya Ustaz? Subhanallah. Bagaimana menghadapi hari kiamat tanpa rasa ketakutan? Ya. Jawabannya adalah persiapan. Ustaz. Karena takut itu bagi orang yang nggak siap. Iya. Orang mau ujian nggak siap. Takut nggak? Iya, takut sih Ustaz. Tapi kalau orang yang persiapannya bagus, ada takut tapi nggak seberapa. Orang mau terjun payung pakai parasut, ada takut tapi nggak. Tapi kalau nggak, jadi takut itu salah satu cara Allah membangkitkan, menggerakkan kita untuk bersiap-siap. Nah itu yang pertama. Jadi bersiaplah, karena takut itu sebenarnya perintah Allah untuk bersiap. Tanpa rasa takut kita tidak akan bersiap. Betul nggak? Betul Ustaz. Takut telat, berangkatnya lebih cepat. Iya. Takut hujan, bawa mantel, bawa jas hujan. Semua takut yang dalam porsi yang sehat itu adalah karunia Allah. Tanpa takut kita tidak akan bergantung kepada Allah. Tanpa takut kita tidak akan berdoa kepada Allah. Jadi takut itu cara Allah memecut kita untuk datang kepada Allah. Nah, yang kedua, kita itu ketika bangkit, kita itu akan bertemu dengan Sang Pencipta kita. Dengan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan yang selama ini memberikan kita segalanya di dunia ini. Dengan yang mencintai kita melebihi cinta ayah ibu kita kepada kita.
dengan yang menyayangi kita melebihi kasih sayang kita kepada diri kita. Kira-kira kalau mau ketemu ayah ibu kita di kampung gimana? Seneng nggak? Senang, Ustaz. Seneng nggak? Kenapa? Karena rindu. Rindu. Karena dialah yang telah berjasa kepada kita. Iya. Lalu bagaimana saat bertemu dengan Sang Pencipta kita yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan kita? Iya. Dengan sosok yang maha baik, yang maha memberikan rezeki kepada kita, yang menjaga kita, yang menyembuhkan kita dari sakit selama ini, yang memberikan kita anak, yang memberikan kita jantung. Iya. Iya. Oh, saya banyak dosa Pak Ustadz. Yang maha pengampun. Saya banyak dosa, banyak kesalahan Ustadz. Allah itu maha adil. Tidak akan dia menghukum kita dengan kezaliman. Iya. Subhanallah. Jadi mengenal Allah tuh membuat kita justru ya saat kematian itu saat yang kita rindukan. Perjumpaan kekasih dengan kekasihnya. Mas Adam cinta nggak sama Allah? Cinta, Ustaz. Iya. Kira-kira kalau meninggal hari ini siap nggak? Insya Allah siap. Yang benar. Insya Allah siap. Berarti Mas Adam memahami kematian itu perjumpaan dengan sang kekasih. Tapi kalau berat, berarti ada cinta yang lebih besar daripada cinta kita kepada Allah. Ada cinta yang lain selain Allah. Iya, iya. Tapi belum siap Pak Ustadz. Oh iya belum siap ya. Tapi kok kelakuanmu tidak seperti orang yang sedang siap-siap ya. Iya, iya benar Ustaz. Jadi tidak ada yang lebih baik melebihi Allah. Bahkan nikmat yang terbesar di surga itu bukan surga, tapi melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Ya. Apa nggak capek di dunia ini, Mas Adam? Iya. Hah? Saya pikir kalau nggak ada mati, azab bagi kita. Iya benar sih Ustaz. Jadi menurut saya kematian itu sebuah nikmat dari Allah. Kalau nggak ada mati, coba aja. Mata udah buram, penyakit udah datang-datang. Iya, badan udah rentek gitu Ustaz. Iya benar. Mati apa yang mau ditakutkan? Dan bertemu dengan yang selama ini memberikan kehidupan kepada kita. Allah. Oke, Ustaz. Siap Ustaz. Ya Allah. Nah Ustaz, ada lagi pertanyaan nih. Pada akhirnya Al-Ba'is ini mengingatkan kita bahwa Allah lah yang maha berkuasa, menghidupkan, mematikan, serta membangkitkan manusia. Bagaimana menerapkan sifat Al-Ba'is ini dalam kehidupan sehari-hari, minimal kepada diri sendiri dan keluarga, anak dan pasangannya Ustaz? Ya, yang pertama adalah kita, kan Ba'is ini diantara artinya membangkitkan semangat. Ya. Maka kepada diri kita, ya hendaklah kita menjadi orang yang selalu semangat. Membangkitkan semangat yang ada di dalam diri kita. Menjadi orang yang optimis, bergairah. Positif. Nah itu Al-Ba'its untuk diri kita. Dan yang kedua, kita harus nantiasa menularkan, menyemangati orang lain. Dan terutama adalah istri dan anak-anak kita. Makanya orang-orang hebat itu ternyata seperti misalkan yang dikenal dunia Thomas Alva Edison. Itu karena disemangati oleh ibunya kan. Karena dia disebut gagal di sekolah. Tapi oleh ibunya kamu nggak gagal. Banyak sekali orang-orang yang secara fisik gitu keterbatasan fisik. Lahir dengan 4 jari gitu. Kanan kiri 4 jari begitu. Tapi ketika lahir ibunya menyemangatinya. Dia tidak mengatakan kamu kekurangan, tidak. Kamu hebat. Akhirnya bisa main piano dengan 4 jari. Masya Allah. Ya. Nah, maka anak-anak kita, ya, istri kita di rumah kita, itu harus kita bangkitkan semangat mereka. Dengan apa? Dengan tidak mencela kekurangan mereka. Tidak menghina kekurangan mereka. Justru yang kita sebut bukan kekurangannya, tapi kelebihannya. Kita harus sering memuji. Nah, itulah Al-Ba'its
untuk kita amalkan, menyemangati diri dan menyemangati orang lain, terutama keluarga kita. Berarti kalau kita sering memuji, misalkan kita memuji pasangan atau memuji anak-anak gitu Ustaz, betapa pentingnya lisan itu ya Ustaz ya berarti ya. Iya. Dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang pujian itu bisa membangkitkan rasa Betul. orang ini untuk lebih percaya diri dan semangat gitu Ustaz ya. Betul. Jadi memuji itu seperti kita menanamkan pohon yang banyak manfaatnya ke tanah hati anak kita. Jadi seperti kita sedang menanamkan benih ke dalam hati anak-anak kita. Dan pujian itu akan membuat tumbuhlah potensi yang ada di dalam diri mereka. Mas Adam jadi host di sini pasti kan karena banyak yang muji. Iya kan? Oh bagus Mas Adam. Akhirnya semangat gitu loh. Coba kalau Mas Adam habis jadi host, nggak bagus nih hostnya tuh. Nah, maka pujian itu membuat orang-orang menjadi tumbuh. Bahkan kalau kita mau mengkritisi pun, awalilah dengan pujian. Oh iya. Iya. Nah, kamu ini hebat begini-gini. Tapi ada satu nih, ini yang harus kamu tingkatkan lagi. Puji dulu. Iya. Gitu. Iya. Tapi ada yang bilang, ada mungkin sebagian orang merasa kalau dia dipuji ini akan menjatuhkan dirinya gitu Ustaz. Ada yang bilang, saya kalau dikritik ini malah lebih up lagi. Ada yang seperti itu Ustaz gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Itu orang-orang yang ketika dikritik, itu orang-orang di level khusus itu. Saya lebih senang dikritik daripada dipuji. Itu orang-orang khusus. Orang-orang sudah di level tingkat kedewasaan yang luar biasa. Ya, tapi umumnya manusia itu senang dipuji, walaupun pujian itu palsu. Yang nggak suka uang palsu dia. Tapi kalau pujian palsu suka. Ya contoh istrinya Mas Adam. Kalau yang tercantik di dunia pasti palsu gitu kan? Iya kan? Pasti ada yang lebih cantik dari Mas Adam. Iya kan? Manusia itu sangat senang dipuji dan Allah memerintahkan kita untuk berterima kasih, ya menghargai ya orang lain, agama kita itu. Yang terpenting adalah jangan memuji dalam rangka kemunafikan. Ya ingin jabatan, kita puji dia, bukan begitu. Jadi jatuhnya. Tapi ini adalah pujian yang memang mengapresiasi apa yang ada pada dia, menyemangati. Bukan dalam rangka untuk carmuk gitu, bukan. Kalau itu udah lain tujuannya. Itu yang kemudian ya yang melenakan orang. Tapi kan untuk memuji masakan istri, memuji rumahnya rapi, subhanallah. Nah, itu akan membuat dia semangat masakin. Bahkan dia akan cari menu yang lain yang belum pernah dia masak. Masya Allah. Baik Ustaz. Apakah sifat al-ba'is juga bisa diimplementasikan dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Seperti apa nih Ustaz contohnya gitu? Baik, bagaimana cara mengimplementasikan al-ba'is? Tadi salah satunya adalah tadi kita menjadi orang yang positif ya. Di keluarga tadi ya. Di keluarga tadi, termasuk di pemerintahan kita saat ini misalkan Pak Prabowo. Ya, kita harus lihat sisi-sisi positif ya yang bisa kita kita sarankan atau kita angkat ya, sehingga pemerintah kita ini bisa produktif. Karena semua pemimpin ada kekurangannya. Kan gitu kan? Iya. Pemimpin ini diantaranya kita semangati dengan doa-doa kita. Dengan doa-doa kita. Semoga Bapak Presiden Allah mudahkan untuk diamanah. Kan gitu. Nah, kalau bagi negara kita lihat sisi positif negara kita ini apa yang perlu kita kembangkan. Kayak anak tadi kita membangkitkan semangat ngelihat sisi positifnya, kelebihannya. Indonesia ini tidak sama dengan negara lain. Dia punya potensi yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah itu perlu kita sampaikan kepada pemerintah. Fokuslah di kelebihan negara ini.
Jangan fokus di kekurangan negara ini. Kita kalah dengan negara lain. Tapi fokuslah di kelebihan di negara ini, ya, yang tidak dimiliki oleh negara lain. Fokuslah jadi host yang tidak dimiliki oleh Ustadz Jumharudin. Bisa aja Ustadz juga bisa. Ya, kan gitu, Siapa kan? bisa. Fokuslah di Asmaul Husna. Gitu. Iya. Karena Ustadz lain yang di bidang lain sudah ada. Iya. Fokuslah kau di Asmaul Husna. Gitu. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Singkat aja kesimpulan apa yang bisa kita petik dalam tema kita hari ini Ustadz dari sifat Al-Ba'is? Ya, yang pertama Al-Ba'is artinya membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, kesimpulannya adalah bahwa sebagaimana Allah menciptakan kita dari tiada, ya, maka bagi Allah, tentunya bagi logika kita lebih mudah lagi Allah menciptakan kembali karena sudah pernah ada. Nah, maka bagi kita untuk melihat bahwa sesungguhnya hidup setelah mati itu bukan akhir, tapi ada kehidupan berikutnya. Dan yang terakhir adalah hendaklah kita selalu bergantung kepada Allah untuk senantiasa bersemangat dalam kehidupan ini. Masya Allah. Kita harus terus bergantung sama Allah untuk selalu semangat untuk hidup. Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih banyak atas ilmunya, atas waktunya. Terima kasih. Baik Sobat Muslim, waktunya kita untuk berpisah. Jangan lupa untuk selalu nonton Share It karena di episode berikutnya akan tema-tema yang lebih seru lagi. Ajak saudaranya, ajak temannya, ajak kerabatnya, ajak pasangannya untuk nonton Share It karena banyak ilmu yang bermanfaat di Share It. Ya, baik Sobat Muslim, saya Zidni Adam dan juga Ustadz Jumharudin mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.